kayak candi, patung, benda-benda yang lepas itu bisa dinamakan cagar budaya benda. Yang tak benda itu semacam kayak tarian, adat istiadat, ritus keagamaan, makanan, dolanan, jajanan, bahasa, itu termasuk yang tak benda. Jadi kalau nggak dibuat, nggak dipentaskan, ya kita nggak bisa melihat dan menikmati. Lah, Jombang itu ada beberapa WBTP yang sudah diakui oleh Indonesia. WBTP itu warisan budaya tak benda Indonesia. Yang satu itu Sandur Mandura. Ya, kemudian ada tari topeng Jatiluhur, ada festival undo-undo dari GKJW Mojowarno, kemudian ada tari Remo Buletan Jombang sudah diakui menjadi WBTPI. Yang terakhir ini kita usulkan Sendang Made, di mana prosesi kungkum sindennya. Jadi ya kungkum sindennya itu yang kita ajukan untuk diakui sebagai WBTP Indonesia. Ini Kak merene hari Minggu itu. Rame banget. Terus fotonya kalau kenapa kok dinamakan Made? Karena Sendang Made itu identik di peninggalan Air Langga, sedangkan Air Langga itu dari Bali. Kalau mbaknya tahu Made, Wayan, itu kan dari Gusti ya, kan dari Bali. Nah, sebelum Air Langga itu pun sudah ada desa. Kalau orang sini namakan apa yang mengatakan Madukoro atau Madugondo atau Madekoro. Akhirnya disempurnakan lah, oke lah gitu. Waktu itu Made sendiri itu agak sumber atau sumber airnya. Yang pertama ini Sendang Pomben. Ada Sendang Gede, ada Sendang Pangilon. Kita naik lagi di sana, ada Sendang Tondong, ya, kemudian ada Sendang Derajat yang digunakan untuk prosesi kungkum sinden, kemudian ada Sendang Kamulyan, dan yang terakhir Sendang Sumber Payung. Ini mata air ini mempunyai fungsi ataupun filosofi tersendiri untuk kita. Itu siap sendangnya Iya, punya. kita sendangnya Kak, Sendang Pomben itu kan ada 7 unsur di sini. Jadi manusia itu ada 7 unsur yang harus dilalui, fase-fase yang harus dilalui. Pertama itu Pomben kan bisa diartikan secara lahiriah. Orang itu butuh minum, butuh makan, butuh pengetahuan, termasuk kan makanan, butuh agama itu juga termasuk makanan. Kemudian ada Sendang Gede. Kalau kamu sudah makan, sudah minum, sudah punya kepintaran yang banyak, kamu akan jadi orang yang gede. Nek wis gede harus berfungsi kan gitu nggih. Mbaknya sudah kuliah, sudah berfungsi untuk masyarakat. Nah, inilah kenapa salah satu sendang di Sendang Made yaitu Sendang Gede yang bisa mengalir ke tengah perkampungan warga, bisa digawe aliran sawah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah gede itu harus iso ngilo atau pangilon. Sendang Pangilon ini di Sendang Made itu mempunyai 2 arti. Ngilo dalam arti sebenarnya kalau memang dulu itu belum ada kaca, memang digunakan untuk ngilo dalam arti sebenarnya untuk kaca atau kaca bendela, katakanlah melihat musuh. Kalau orang dulu kan orangnya sakti ya, mungkin gitu, untuk melihat keberadaan musuh. Kemudian pangilon juga berarti kalau kamu sudah gede tuh harus sisok ngilo awake dhewe berkaca. Ojo wong, ojo awake dhewe. Cermin tuh kita arahkan ke diri kita sendiri, bukan kita arahkan ke orang lain kan gitu ya. Kalau kamu sudah bisa ngilo, kamu ini siapa, kamu harus condong. Karena ini condong itu gimana? Sendang di sini itu kan mempunyai 2 arti seperti Sendang Pangilon. Sendang condong itu di sini digunakan pertama untuk orang kalau mempunyai hajatan, katakanlah menikahkan anaknya, lunas, apa-apapun, mereka harus ambil air di sini. Masyarakat setempat ini bawa pandang ayam ke sini, dikundang wong akeh sing ada di sini. Setelah mereka kenduri di sini dengan membawa pandang ayam, mereka akan ambil airnya. Mungkin 1 jerigen atau 2 aqua atau 1 botol aqua besar, dibawa pulang. Nantinya air yang dari sini itu digunakan sebagai campuran mereka untuk masak yang nanti dihidangkan kepada tamu-tamu. Mitosnya masakan akan sedap, kemudian
bisa menarik tamunya akeh sing bowo lah seperti itu. Lah kalau kamu sudah bisa bercermin, kamu harus punya kecondongan. Kan jadi guru ya, kan jadi guru sing baik yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi tani yang baik, jadi pejabat yang baik. Harus punya condong uang, nggak mungkin tambah uang nggak punya kecondongan. Yeah. Pengen jadi ini itu kan gitu. Ya, Setelah tujuan. condong ya punya tujuan, kamu akan mulia. Sedang kamulian itu di bawah, di belakang sedang ini, di belakang sedang derajat itu ada sedang kamulian di bawah itu. Nah, sedang kamu kalau kamu sudah punya tujuan, kamu akan mulia. Yang di penggawean kan enak mbak, meskipun tani kan enak yang di penggawean. Nah setelah kamulian ada senang derajat. Kalau kamu sudah punya penggawean, kamu akan mulia, derajatmu akan terangkat. Gitu. Kemudian setelah ada senang derajat yang digunakan filosofinya seperti itu, sangat dan derajat adalah sendang yang digunakan untuk ritual kungkum sini. Jadi kalau sinden-sinden di sini mitosnya itu seperti ini. Dulu Airlangga pada waktu dinikahkan oleh ayahnya dapat anak dari pamannya sendiri itu kan umur 16 tahun pada waktu mantan di Temokne itu kerajaannya diserang oleh pasukan Murawari bekerja sama dengan pasukan dari Sriwijaya dari Palembang. Kemudian beliau melarikan diri sampai di sini. Di sini nih nyamar. Di sini kan sudah ada desa nih. Di sini itu sudah ada padepokan. Akhirnya beliau mendirikan kayak semacam kesenian, pengrawit. Makanya Sendang Made juga dinamakan Sendang Sinden. Mitosnya sinden-sinden atau kesenian apapun, entah itu penari, penyanyi, bahkan MC dan lain sebagainya, kalau belum kawisuda di Sendang Made, pamornya belum pecah. Nah, jadi tujuannya alam bisa ya, kita kembalikan lagi pada Allah Ta'ala. Kalau sudah mandi di sini, disiram jamas di sini itu pamor pecah, suaranya tambah enak, penampilan auranya tertempel gitu keluar. Bahkan Inul Daratista pernah ke sini, ke Sinden Sukesi, kalau mbaknya tahu dari Jawa Tengah itu yang suaranya wow itu pernah ke sini. Beberapa artis pernah ke sini karena mungkin mereka mendengar mitosnya tadi ya. Nah, mitos itu kita jaga mbak sebagai kearifan lokal, bagian dari adat istiadat terutama di desa Made ini. Kemudian di belakangnya itu ada Sendang Sumber Payung, adalah salah satu dan satu-satunya sendang di Sendang Made yang berbentuk seperti sumur, terlindungi airnya, tidak terbuka. Kalau orang sudah semuanya bisa, mereka akan cenderung tidak membuka diri. Aku loh nggak ada. Tapi Sumber Payung akan memayungi, sumbernya dipayungi, bisa untuk menjadi apa itu manfaat orang lain, melindungi orang lain. Kalau orang Jawa mengatakan meneono payung marang wong kang kudanan, meneono teken marang wong kang buta, intine bisa jadi penolong atau pengayom pada orang. Itu tahapan di Sendang Made kalau menurut urut-urutannya seperti itu. Nah biasanya kalau orang sakit kepengen tombol, ambilnya di Sendang Sumber Payung. Iya. Kalau Sendang Kamulian itu biasanya digunakan untuk penglaris, mungkin kepengen dagang aku laris nih, warungku laris dan sebagainya, bisa diambil. Tapi kalau yang sekarang lebih ke apa ya, sentranya atau berliannya ya di Sendang Derajat, karena digunakan wong-wong ngenale di Sendang Derajat ono ritual kungkum sinden. Jadi sinden itu diarak sebelum dikungkum ini tari-tarian dulu mbak di situ di apa itu halaman itu tari-tarian, nari-nari dulu, ada budaya Swaca Derajat. Jadi itu menggambarkan sebelum ada ritual kungkum sinden ini sendangnya dikuras dhisik, karena kita itu ada event setiap 1 tahun sekali sekitar bulan 11 menjelang hujan, itu di sini sendangnya dikuras kabeh dengan harapan hujan akan segera turun dengan deras, petani bisa menanami sawahnya. Tapi ada tarian Swaca Derajat digunakan itu tadi mereplikakan wong Semade nguras sendange, setelah itu adanya kungkum sinden. Berarti ini masih aktif banget digunakan. Aktif sekali, bahkan
bukan kok hanya 1 tahun sekali ada event wisuda sini apa-apa, hari-hari biasa, terutama di hari Jumat lagi, Kamis Kliwon, Jumat lagi, mbaknya tahu kan hari-hari seperti itu banyak sekali orang-orang yang datang. Ya mungkin kita nggak ngerti apa tujuannya, ya kita mendampingi saja, mandi, ada yang sekedar menepi, ada yang sekedar semeti kayak gitu. Nah untuk mandi di Sendang Derajat ini biasanya menggunakan dua bunga, yang satu kembang setaman, yang satu kembang kembang tiga macam. Yang satu itu mawar, kenanga, dan gading. Itu juga ada filosofinya mbak di sini. Mawar itu urip itu mawarno-warno, kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau, mawarno-warno bermacam-macam kan orang ini. Kemudian ada mawar kenanga, kenongono kalian harus karmus kak karmu bakon ngono bakon ini kan gitu mbak ya. Ada kantil yang terakhir, jadi kita tetap kantil marang Allah Ta'ala. Jadi ada unsur itu tadi, malah kita masukkanlah sesuatu yang jangan sampai kita itu menduakan Allah kan gitu ya mbak ya. Makanya kita setiap ada tamu kita jelaskan seperti itu biar mereka tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Mungkin di sini hanya lantaran atau supaya pecah pamor gitu aja, tapi bintangnya kemarin kepada Allah Ta'ala. Cuman nggak boleh menggunakan kayak sabun nggak boleh, harus pakai ya harus nyilam 3 kali gitu aja kalau mandinya sama bunga tadi. Berarti ini airnya itu kayak boleh diambil? Boleh, Nggak apa-apa? nggak apa-apa, Beneran? beneran Takut soalnya. nggak apa-apa. Enggak kan, kita kan juga Mau dari uji. IPA mau Iya, apa, mau kenapa uji. kok ini Iya. kok Dulu kita apa itu nggak Ya, ngerti ekologi, sudah ya. gitu.